Selamat bertemu kembali para ibu, para bapak, para saudara-saudara sekalian, terutama para warga Buddha yang setia melakukan kebaktian di Padepokan Agung Sanghyang Jati di Gunung Selok ini. Namo Buddhaya, Suki Hotu. Semoga semua berbahagia. Saat ini kita semua mematuhi peraturan pemerintah sehingga kita membatasi kegiatan kita dan juga menjaga jarak, ya, sehingga mungkin kita jarang atau lebih menjaga jarak di dalam melakukan puja bakti pembacaan parita. Tetapi saya harap ini tidak mengurangi minat kita untuk tetap mempelajari Dharma, ya, untuk tetap merenungkan hal-hal yang berhubungan dengan Dharma. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, yang pernah saya ketahui dari pengalaman hidup saya. Ya. Saya tidak berani mengatakan ini pembabaran Dharma atau Dharma di sana, karena saya menyadari bahwa saya belum cukup mampu untuk melakukan hal tersebut. Jadi sekedar berbagi saja, ya. Nah, sebagai acuan saya akan merujuk kepada salah satu sutta, yaitu Patta Sutta. Nah, di dalam sutta tersebut Buddha mengatakan bahwa ada 4 hal yang diidam-idamkan, yang diharapkan oleh seorang perumah tangga seperti kita, ya, upasaka upasika ini. Ya. Apa keempat hal tersebut? Pertama adalah mempunyai harta yang diperoleh secara sah, jadi dengan cara yang benar. Ya tentu berbedalah. Di sutta tersebut Buddha berbicara dengan Anathapindika, seorang saudagar kaya raya, maha konglomerat, ya, yang mendanakan hutan jeta atau jetawana kepada sangga. Ya kalau kita harus tahu sendirilah. Tentu apa yang dikatakan mempunyai harta itu, ya seperti kita sekarang ini tidak berlebih-lebihan, ya. Tetapi penekanannya adalah pada mendapatkan harta dengan cara yang benar, dengan cara yang sah, ya. Jadi jangan sampai kita melakukannya dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, mengenai banyak sedikitnya tentu itu hal yang lain, ya. Tidak sama bagi setiap orang, ya. Bagi si A tentu lebih banyak, bagi si B ya segini sudah cukup. Nah, itu masing-masing nanti kita akan lihat lebih lanjut, ya. Apa yang kedua yang
diidam-idamkan oleh seorang perumah tangga. Yang kedua adalah kemasyhuran atau namanya terkenal. Jadi orang itu kalau sudah tercukupi kebutuhan lahirnya, nah, secara batin menginginkan kepuasan juga. Kepuasannya apa? Kepuasannya itu merasa senang kalau namanya baik. Ya tentu kita tidak usah bilang terkenal itu seperti artis dangdut atau seperti dalang kondang, ya. Ya kita harus tepos liro lah. Kita ini ya mau terkenal itu ya paling terkenal saling kenal mengenal dengan tetangga, dengan lingkungan, RT, RW, ya. Yang penting adalah hendaknya mereka mengenal kita itu sebagai orang yang baik, sebagai orang yang ramah, yang tidak sombong, yang mau gotong royong, ya, yang mau bergaul secara baik di masyarakat. Nah ini karena sebenarnya yang disebut terkenal itu ya begitu. Jangan sampai kita terkenal karena kejelekan kita. Nah itu yang harus dijaga, ya. Hal ketiga yang diidam-idamkan oleh seorang perumah tangga, kalau sudah mempunyai kebutuhan jasmaninya sudah enak lan kepenak, ya, kebutuhan batinnya juga sudah terpuaskan karena namanya baik, banyak yang suka, maka yang ketiga yang diinginkan adalah tentunya panjang umur, ya. Supaya bisa menikmati hal-hal ini secara lebih lama. Nah, panjang umur ini tentunya juga harus mau sehat. Karena kalau panjang umur tidak sehat, ya nanti malah merepotkan orang banyak. Makanya kalau kita mau panjang umur, usahanya adalah kita itu juga harus mau menjaga kesehatan. Lah sekarang ini kita kalau kemana-mana pakai masker katanya, harus juga menjaga jarak. Nah itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kesehatan kita dan memperpanjang umur, ya. Nah, kalau sudah 1, 2, 3, yang keempat apa yang diidam-idamkan oleh seorang perumah tangga? Ya, walaupun mau umur panjang, seberapa panjang, suatu saat juga akan meninggal. Dan tentunya kalau sudah meninggal, yang diharapkan adalah mendapatkan keadaan yang lebih baik, atau kalau orang sekarang gampangnya bilangnya masuk surga katanya, ya. Ya tentu semua orang mau masuk surga, tidak ada yang tidak mau kan. Nah, sebenarnya masuk surga ini gampang apa susah? Kalau di dalam Dhammapada bait 224 itu disebutkan, kalau seseorang itu selalu berkata benar, kalau seseorang itu tidak suka marah, kalau seseorang itu selalu memberi, kalau diminta itu walaupun sedikit selalu memberi, biarpun cuma sedikit memberi, lah ini akan membawa dia ke surga katanya. Tapi tentunya tidak mudah untuk berkata benar itu, ya. Seringkali mulut ini keperucut.
ngomong hal-hal yang kurang benar. Juga tidak mudah untuk tidak marah. Malahan susah banget untuk tidak marah, itu kan susah ya. Yang lebih gampang adalah mungkin yaitu tadi berdana ya, walaupun sedikit, senang memberi ya. Kalau ada yang minta kasih, biarpun cuma sedikit. Sebenarnya di dalam Pathakama Sutta tadi itu Buddha juga memberikan ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk mencapai keinginan yang tadi itu. Buddha menjabarkannya 1, 2, 3, 4. Tapi kali ini saya mau balik. Saya mau menjabarkannya 4 dulu, baru 3, baru 2, baru 1. Ya. Yang keempat kata Buddha itu adalah menyempurnakan kebijaksanaan. Nah ini ya, kebanyakan dari kita bukan bijaksana tapi bijaksini ya. Jadi kita pun harus tahulah kita memandang segala sesuatu itu secara bijaksana. Bijaksana itu bagaimana? Kalau kita sudah mengetahui bahwa sabbe sangkara anicca, segala sesuatu tidak kekal, maka jangan terikat terhadap harta benda kita. Jangan terikat kepada hal-hal yang kita senangi, yang hal-hal yang kita sukai. Ya, hendaknya kita bisa melepas secara bijaksana. Karena ini Buddha mengatakan di dalam yang ketiga itu adalah caga sampada atau menyempurnakan kedermawanan. Ya, banyak orang yang mau berdana, tetapi dengan embel-embel, dengan harapan selalu, semoga saya melepaskan binatang supaya binatangnya panjang umur, nanti kan supaya saya juga panjang umur, katanya gitu. Saya melepaskan binatang supaya binatangnya bahagia, nanti kan supaya saya bahagia. Ya ini dengan embel-embel, padahal sebenarnya tidak usah. Perbuatan yang baik itu pasti akan berbuah kebaikan. Kita menuntut atau tidak menuntut, tetap hasilnya akan demikian. Jadi buat apa nuntut? Buat apa kita itu pamrih, pengen begini, pengen begitu? Ya, hendaknya kita bisa melepaskan. Karena intisari dari dana atau caga itu adalah melepas, bukan berharap. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan caga, adalah kita itu harus melepas, belajar melepas, bukan belajar berharap. Itu malahan menambah keserakahan, menambah keinginan yang macam-macam nantinya, ya. Nah, yang ketiga menurut Buddha atau yang kedua menurut Buddha, karena Buddha 1, 2, 3, 4, saya mulainya 4, 3, 2. Nah, saya bilang yang kedua, kalau Buddha bilang 1, 2. Loh, sama, yang kedua ya. Yang kedua itu adalah sila sampada atau kesempurnaan sila. Kita sebagai upasaka, upasika tentunya memegang teguh Pancasila Buddhis. Ya, kalau pada saat-saat tertentu misalnya
menjelang Wesak atau menjelang Asada atau pada hari-hari uposata lainnya, ya kalau mau latihan Atasila atau 8 sila, alangkah baiknya ya. Jadi menambah latihan, menambah porsi latihan kita ya, itulah yang bisa kita kerjakan. Nah, dengan menjaga sila ini kita bisa masuk surga. Jadi sebenarnya umat Buddha itu mudah ya. Kalau mau masuk surga, menjalankan Pancasila aja sudah surga jaminannya. Dan yang pertama menurut Buddha, yang keempat menurut saya dalam uraian saya ini adalah menyempurnakan sada atau keyakinan. Nah, hal inilah yang saya ingat selalu dipesankan oleh Swargi Eyang Dhammatejo Tera. Beliau mengingatkan pujaja pujaniyanam, menghormat kepada yang patut untuk dihormat, itulah berkah utama. Jadi kalau kita membaca Buddha Nusati, mari sambil direnungkan artinya. Kita merenungkan sifat-sifat luhur Buddha untuk menambah sada kita, menyempurnakan keyakinan kita. Nah, saya ajak supaya jangan cuma ngomong-ngomong tok ya. Ini ada sebuah lagu yang mengagungkan Buddha, mari kita sama-sama mengikutinya. Kaya cahayaning rembulan, padang jingklang sumunar ing wengi. Tak umpamake sang guru agung, guru para dewa lan manungsa. Kapuji pindak tanduke dadi panutan dening seswa-seswane. Wit jaman semono nganti seprene ra bakal ilang padang cahayane. Dhammamu Sang Buddha kang maha suci wis nggayuh pepadang sejati kang sampurna, wawasane wis patut kamulyakake. Dhamma kang diajarake pancen wis gamblang nyatane, kang bisa dibuktekake gawe tentrem jroning batin.
Selain melakukan puja bakti, membaca parita, bermeditasi, dan mendengarkan diskusi dharma, ya, hal lain yang selalu kita lakukan setiap malaman Jumat Kliwon adalah tumpengan dan sugengan, ya, yang kemudian kita sama-sama dahar kembul, ya, makan bersama. Dan karena sekarang ini keterbatasan kita semua, kita tidak bisa melakukan tumpengan tersebut, tapi saya gembira sekali, bahagia sekali bahwa Romo Metiko yang selalu sabar dan baik hati membina kita semua di Padepokan ini, beliau berkenan mengirimkan mantra Dewi Sri yang kemudian dilanjutkan dengan doa harapan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Ya, untuk itu mari kita semua bersama-sama menenteramkan batin kita, mengikuti apa yang didaraskan oleh Romo Metiko berikut ini. Hong wilaheng rubung kuning sekar kencana, Sri lulut jalma katut, Sri sadana tumuruna, Sun amuja sun amuji mundut sarining bumi, Sun amuja sun amuji mundut sarining langit, Sun amuja sun amuji mundut mustikaning jagat, Hyang jagat Dewa Bathara paring waranugraha dumateng sedaya bangsa Indonesia. Mugia tinebih saking COVID-19. Hyang jagat pramudita buwana langgeng, Hong wilaheng awek namastu nama sidham, Hong wilaheng ana puja srusapon saka wetan, nyaponi jaya saktine satru lan bebendu sedaya warga Indonesia, nyaponi supatane sedaya warga Indonesia, nyaponi sukertane sedaya warga Indonesia, nyaponi kabeh memalane sedaya warga Indonesia, larutna sakehing bebaya sukerta memala bebendu sarta sedaya sengkalanipun warga Indonesia, kinanjar bekja rahayu saklami laminipun. Hong wilaheng ana puja surusapon saka kidul, nyaponi jaya saktine satru lan bebendu sedaya warga Indonesia, nyaponi supatane sedaya warga Indonesia, nyaponi sukertane sedaya warga Indonesia, nyaponi kabeh memalane sedaya warga Indonesia, larutna sakehing bebaya sukerta memala bebendu sarta sedaya sengkalanipun warga Indonesia, kinanjar bekja rahayu saklami laminipun. Hong wilaheng ana puja surusapon saka kulon, nyaponi jaya saktine satru lan bebendu sedaya warga Indonesia, nyaponi supatane sedaya warga Indonesia,
nyaponi sukertane sedaya warga Indonesia, nyaponi kabeh memalane sedaya warga Indonesia, larutno saking boyo sukerta memala bebendu sarta sedaya sengkalanipun warga Indonesia, kinajar bejo rahayu saklami-laminipun. Bung wilahing ana puja surusapon saka lor, nyaponi jaya saktine satulan bebendu sedaya warga Indonesia, nyaponi supatane sedaya warga Indonesia, nyaponi sukertane sedaya warga Indonesia, nyaponi kabeh memalane sedaya warga Indonesia, larutno saking bebaya sukerta memala bebendu sarta sedaya sengkalanipun warga Indonesia, kinajar bejo rahayu saklami-laminipun. Terima kasih kepada Romo Metiko dan juga terima kasih kepada Romo Sumarsono yang tekun merawat padepokan ini sehingga kita tetap bisa melakukan puja bakti dengan baik di sini. Ya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semua, dan juga kepada semua makhluk agung yang telah menjaga Padepokan Agung Sang Hyang Jati di Gunung Selok ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Sadu, sadu, sadu. Sang Buddha kang moho suci wis nggayo pepadang sejati kang sampurna wawasane wis patut kamulyaake. Dhamma kang diajarake pancen wis gamblang nyatane kang bisa